Salam Marpeter, selamat siang. Siang ini kita bikinkan video tentang pertanyaan. Nanti saya sisipkan screenshot pertanyaannya. Dia bertanya tentang merpatinya, entah itu player, entah bahan player, entah jantan atau betina ya. Karena ini nggak ada pertanyaan yang terlalu konkret. Dia bertanya merpatinya yang memiliki masalah tentang mabungnya nggak pernah tuntas. Entah mungkin udah berapa lama, entah kemungkinan sudah hampir setahun mabungnya nggak pernah tuntas. Bukan cuma teman kita ini aja yang pernah mengalami, saya juga pernah, bahkan berkali-kali dulu. Nah, di sini kita kasih tahu ya beberapa trik sebetulnya yang memang sebagian di luar sana nggak tahu cara menangani hal seperti ini, dan semoga bermanfaat video kali ini. Salam Marpeter, selamat siang. Video kita bikinkan siang, agak mendung, nggak apa-apa deh ya. Yang penting kita fokus dulu ya. Sesuai topik pembahasan awal atau opening tadi, pembahasannya tentang merpatinya yang memang nggak tuntas mabungnya. Kalau merpati jantan, entah itu player ataupun bahan player, kan bakalan sulit tuh untuk dilatih, untuk dimainkan, untuk dilombakan kalau memang kondisi mabungnya itu nggak pernah tuntas atau nyicil sedikit gitu. Itu kan bermasalah sama kinerjanya. Kalaupun bermasalah terhadap betina, biasanya si betina bakalan macet telur. Itu yang saya alami, yang pernah saya alami ya. Jadi entah jantan ataupun betina, itu penting banget gimana caranya posisi mabung ambrolnya itu tuntas, nggak nyicil sedikit-sedikit. Yang ada juga kalau nyicil kayak gitu ya, nyulam lagi nggak akan pernah kelar. Itu pembahasannya. Sebelum saya lanjutkan, terima kasih banyak untuk yang sudah subscribe, yang udah baru gabung, yang udah lama gabung. Kalau memang udah dapat unsur positifnya dari beberapa video di channel ini, terima kasih banyak. Oke, silahkan berbagi di luaran sana. Tanpa basa-basi, lanjut aja deh ya. Ke topik pembahasan awal, gimana sih caranya? Nah, yang pertama diperhatikan, baik itu jantan, bahan player ataupun player, entah itu betina, entah geberan ataupun memang babon pacak. Kalau memang memiliki kondisi seperti ini, seperti yang kita bahas di video kali ini, tolong dilakukan lebih banyak karantina daripada sistem pengumbaran. Boleh terus yang dilakukan keduanya, boleh dijemur tapi jangan terlalu lama. Seumpama memang ada yang mabung yang nggak tuntas, kenapa nggak boleh dijemur terlalu lama? Karena semakin dijemur terlalu lama, otot yang mengikat pada bulu sayap itu bakalan semakin kuat. Dan kenapa saya larang jangan terlalu banyak diumbar atau dikepar? Karena semakin banyak bergerak, otot yang mengikat pada tulang bulu sayap itu bakalan semakin kuat. Itulah kenapa saya bilang pengumbaran itu dihitung misalkan 1 jam atau 1,5 jam, sisanya dikarantina. Kalau penjemuran biasa 2 jam, lakukan penjemuran cukup 30 menit atau 40 menit udah cukup, lalu kondisikan seperti semula. Itu beberapa hal yang dilakukan untuk tahap awal. Untuk tahap keduanya, perhatikan pakan diganti, jangan pakai jagung dulu untuk sementara sampai bulunya ambrol total. Pertanyaan di luar sana, pakai apa bang? Fokus beras merah. Difokuskan kepada pemberian pakan beras merah, jangan yang lain. Dan setelah yang pertama tadi dilakukan, kurangi pengumbaran. Kedua, sistem jemur juga dikurangi waktunya. Yang ketiga tadi, pemberian beras merah. Pemberian beras merah itu wajib ke pengganti jagung. Jadi jagung untuk sementara jangan dikasih dulu. Dan yang keempat, ini yang paling wajib. Jangan penasaran, karena memang sehari-harinya kita biasa memakai satu bahan ini, yaitu pemberian minyak ikan. Biasanya pemberian minyak ikan untuk yang normal, yang nggak mabung itu paling seminggu 2 kali. Atau paling banyak seminggu 3 kali, itu udah paling banyak. Tetapi dalam kondisi yang kita bahas sekarang ini, berikan minyak ikan itu kalau bisa setiap hari. Sehari 1 butir boleh, bahkan kalau mau kenceng lagi sehari 2 butir minyak ikan boleh.
Tapi ingat ya, di garis bawahi dalam kondisi hal dikarenakan mabungnya nggak tuntas. Nah, kenapa saya selalu sarankan minyak ikan pemberiannya harus dilebihkan dalam kondisi seperti ini? Karena gini, efek dari minyak ikan itu panas. Efeknya itu panas kalau memang berlebihan. Kita pemberiannya ya, entah itu player, bahan player, betina, jantan, nggak peduli, piyik ataupun burung tua juga nggak peduli. Kalau pemberiannya terlalu banyak, misalkan pemberiannya tiap hari, itu efeknya panas terhadap tubuh si merpati. Lalu kalau teman-teman bertanya, kenapa kalau memang efek panas, kenapa harus diberikan tiap hari? Karena dalam kondisi hal seperti ini, merpatinya nggak tuntas ambrolnya, otomatis kita wajib memberikan minyak ikan sehari satu. Jadi setiap hari itu satu. Karena apa? Karena nanti efek panas tersebut dari dalam tubuh merpati, bulunya itu bakalan rontok atau ambrol. Itu fungsinya. Jadi nggak masalah pemberian minyak ikannya full dicur setiap hari satu atau dua gitu ya, kalau memang dalam kondisinya si merpati nggak tuntas mabungnya. Itulah kenapa selalu saya sarankan beberapa video, udah sering banget ya kalau saya bilang, penanganan merpati yang mabung total atau ambrol total itu nggak sembarangan. Banyak yang nyepelehin hal seperti ini, ujung-ujungnya apa? Nggak tuntas kan. Kalau merpati mabung udah nggak tuntas, entah jantan ataupun betina, permasalahannya kita nggak bisa ngelatih si merpati tersebut kalau memang itu jantan. Kita nggak bisa ngelombain merpati tersebut kalau memang itu jantan player. Dan untuk betina, telorannya bakalan ngadat atau macet, atau bahkan yang lebih parah lagi, nggak bakalan nelor sampai mabungnya tuntas. Itu ada, cuman di luaran sana banyak yang berpikir, terlalu sepele lah gitu, mabung ambrol ya udah dibiarin aja gitu. Memang sebagian ada yang merpati yang dirawat asal-asalan nggak manja, ada aman. Cuman sebagian memang biasanya merpati yang memang khusus kayak di ruangan saya ini memang butuh perhatian khusus untuk perawatan. Itulah kenapa selalu saya pesankan, bahkan kadang ini congor udah sampai bebusah ya. Kadang ngasih taunya bukan teman-teman di luar sana sih, kadang teman-teman di lingkungan aja masih ngeyel kadang. Masih ngeyel kadang kalau dibilangin, bukan dibilangin sih, dikasih taunya gitu loh. Cuman ya sudahlah, itu hak mereka, hak teman-teman di luaran sana. Yang penting di sini saya bahas, saya jawab sesuai pertanyaan yang ada di kolom komentar. Dan ingat tadi apa aja? Nah, di sini saya ulang lagi. Yang pertama, kurangi durasi umbaran atau keparan. Itu yang pertama. Yang kedua, kurangi durasi tahap penjemuran. Yang ketiga, fokus pakan beras merah, singkirkan jagung dan biji-bijian yang lainnya. Yang keempat, fokus pemberian minyak ikan setiap hari sampai bulunya ambrol, udah kira-kira udah ambrol total. Tolong diberhentikan minyak ikannya, tolong diberhentikan pemberian beras merahnya. Di situ teman-teman bisa ngeliat sendiri perubahannya nanti seperti apa, apakah benar, apakah real yang saya sampaikan. Kalau nggak percaya silahkan dicoba. Di sini nggak ada unsur mengada-ngada atau gimana nya, pokoknya ini real. Jadi di channel ini, di video kali ini, beberapa video, puluhan video itu real, realita. Itu yang saya ajarkan, itu yang saya kasih tahu. Bukan maksud mengajarkan sih, saling berbagi pengalaman aja. Dan saya rasa cukup. Kalau memang kurang jelas silahkan di kolom komentar. Terima kasih banyak. Salam merpati lovers Indonesia.